Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di sini kami akan membahas mengenai hasil analisis kami. Pertama-tama, sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bernadetta Amila Pausi dengan NPM 17612320. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai saham UNVR atau yang disebut dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk ini bergerak di bidang sektor industri barang konsumsi, subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. UNVR ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan melakukan penawaran perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Januari 1982 dengan harga penawaran Rp3.175 saham dan ditawarkan sebanyak 9,20 juta lembar. Pada awal tahun 2020, UNVR melakukan pemecahan pada nilai saham atau yang disebut dengan stock split dengan nominal baru Rp2 per saham di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 2 Januari 2020 yang lalu. Adapun jumlah saham yang dicatat di Bursa Efek Indonesia setelah stock split yaitu 38,15 miliar saham dan sebelum stock split sebanyak 7,63 miliar saham. Harga saham UNVR pada akhir di pasar reguler dengan nominal sebesar Rp10 per saham pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu. Tercatat pada harga Rp42.000. Dengan demikian, harga teoritis untuk pedoman tawar-menawar dan perhitungan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia dan indeks harga saham individual UNVR dengan nilai nominal baru Rp2 per saham ditetapkan sebesar Rp8.400. Selanjutnya, analisis mengenai makroekonomi. Dilihat di samping tabel inflasi, diketahui bahwa tingkat inflasi tersebut di Indonesia cenderung terkendali. Pada tahun Januari 2020, tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 0,39% dan di Februari sebesar 0,28%. Badan Pusat Statistik juga mencatat pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 0,10%. Jauh lebih rendah dibandingkan pada bulan Februari. Sementara inflasi tahun kalender sebesar 0,76% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,96%. Hal ini menunjukkan perekonomian Indonesia cenderung dalam keadaan baik. Selanjutnya, analisis mengenai pasar modal Indonesia. Seperti yang kita ketahui, indeks harga saham gabungan telah terjadi penurunan sekitar 22% di awal tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah menyerang Indonesia. Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan drastis. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, mulai dari infrastruktur, pertanian, sektor industri, pertambangan, dan sektor lainnya mulai melemah, sedangkan untuk sektor keuangan mengalami peningkatan. Dapat dilihat di grafik di samping, harga saham UNVR mengalami penurunan sebesar 33,9% pada tanggal 18 Maret 2020 dibandingkan dengan pembukaan perdagangan awal tahun 2020. Penurunan saham UNVR ini mengikuti IHSG yaitu hingga Maret 2020 mencatat lebih dari 30%. Berbeda di tahun 2008 di mana saham UNVR ini cenderung defensif dan ketika itu IHSG turun sebesar 50%. Namun saham UNVR masih bisa bertumbuh sekitar 8%. Mulai minggu keempat Maret 2020, harga saham UNVR kembali naik sekitar 30,9% dari level terendah dengan harga Rp5.575
menjadi 7.300 di tanggal 23 April 2020. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisa fundamental. Diketahui di tabel bahwa PER UNVR sebesar 44,99 kali. Hal ini jelas lebih mahal, karena dibandingkan dengan PER dari IHSG hanya sebesar 15 kali. Namun, tidak perlu khawatir karena PER itu tinggi. Karena dengan PER yang tinggi, menunjukkan bahwa pasar bersedia membayar lebih terhadap pendapatan atau laba suatu perusahaan, serta memiliki harapan yang tinggi terhadap masa depan perusahaan UNVR sehingga bersedia untuk membayar. Selanjutnya, PBV. Diketahui PBV pada tabel di samping bahwa dari tahun 2018 hingga Juli tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada Juli tahun 2019, PBV UNVR sebesar 65,55 kali. Ya, artinya PBV UNVR cukup tinggi. Tetapi dengan PBV yang tinggi biasanya mengindikasikan perusahaan itu besar, dan dengan PBV yang tinggi juga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar pula. Dari segi profitabilitas, Unilever memiliki rasio net profit margin atau NPM yang meningkat setiap tahunnya. NPM yang dimiliki Unilever cenderung konstan dalam kisaran 16-17%. Bahkan pada tahun 2019, Unilever mencatatkan NPM sebesar 21,79%. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba bersih pada setiap tahunnya. Unilever memiliki rasio OPM sebesar 21,46% pada tahun 2019. Rasio OPM yang dimiliki Unilever ini cenderung stabil. Hal ini menunjukkan Unilever memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. Selain mengalami peningkatan pada total aset, Unilever juga mengalami penurunan pada liabilitasnya. Liabilitas perusahaan tercatat turun dari nominal 15,36 triliun menjadi 14,34 triliun. Liabilitas perusahaan turun menandakan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Dilihat dari grafik profitabilitas di samping, Unilever memiliki rasio return on equity atau ROE yang konsisten di atas 100%. ROE yang tinggi ini menunjukkan bahwa Unilever memiliki kinerja yang baik. Selain mengalami peningkatan pada total aset, Unilever juga mengalami penurunan pada liabilitasnya. Liabilitas perusahaan tercatat turun dari nominal 15,36 triliun menjadi 14,34 triliun. Liabilitas perusahaan turun menandakan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika Unilever mampu meninggalkan level 8.325, maka terbuka peluang untuk naik pada level 9.650 dengan minor target sebesar 9.275. Namun hal ini perlu dicermati lebih dalam lagi, mengingat kondisi pasar modal Indonesia masih terkena dampak dari COVID-19. Yang terakhir, mengapa kami memilih Unilever sebagai tempat untuk berinvestasi? Alasan kami yang pertama, karena sektor industri barang konsumsi ini memiliki prospek yang bagus di masa yang mendatang, dan juga barang-barang yang dihasilkan atau produk-produk yang dihasilkan selalu dan akan terus digunakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, karena Unilever memiliki nilai PER dan PBV yang tinggi. Namun setelah melakukan stock split, saham Unilever menjadi lebih terjangkau, tetapi masih memiliki nilai PBV yang tinggi, sehingga layak untuk dikoleksi. Alasan kami yang ketiga, karena Unilever memiliki pangsa pasar yang luas dan masuk ke dalam indeks LQ45. Seperti yang kita ketahui, saham-saham yang berada dalam indeks LQ45 memiliki prospek yang bagus di masa yang akan mendatang.
Alasan terakhir kami memilih Unilever sebagai tempat berinvestasi karena Unilever adalah sebuah perusahaan yang memiliki fundamental yang baik serta memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.